أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Sadaqallahul azim. Jadi gitu, kadang-kadang untuk lebih baca itu memang yang paling enak itu kita membaca tahu yang kita baca. Karena kalau kita tahu yang baca kita bisa masuk ke dalamnya gitu. Jadi kalau kita baca sesuatu yang kita nggak bisa paham, itu kadang-kadang banyak hal yang salah. Makanya harus mulai tadarus itu, sebenarnya yang disebut tadarus itu artinya mulai masuk ke dalam makna. Beda sama tilawah. Warotil Quran tartila, baca. Kalau itu yang sudah baca. Tapi kalau tadarus, darasa itu mempelajari makna yang di dalamnya, kemudian membaca dengan tartil. Nah, yang kita harus lakukan itu mulai dari murattal lari ke tadarus. Beda. Ini murattal yang bagus adalah murattal yang bisa masuk makna di dalamnya, yang ada tadarus. Hasil tadarus maka ditartilkan dalam bentuk murattal Quran, gitu, dalam bahasa yang lebih enak. Coba kita lihat ya. Jadi berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 48 ya sampai ayat ke-54. Ini sebenarnya berkaitan dengan pembahasan kemarin, masih ingat adalah tentang masalah minta izin ya, masalah izin ya dalam perang Tabuk untuk tidak mengikuti perang Tabuk gitu kan. Nah, kemudian Allah menegaskan, jadi Allah itu Maha tahu kalau orang-orang
yang baru masuk Islam itu banyak orang yang berat dengan untuk mengikuti perang Tabuk karena hartanya, karena keluarganya dan sebagainya. Mereka meminta izin kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan izin, dan Allah negur, kenapa kau memberikan izin padahal belum jelas tentang kebenaran daripada apa yang mereka ucapkan itu. Nah, kemudian Allah memberikan maaf kepada Rasulullah SAW apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan lagi bahwa orang yang beriman itu tidak mungkin minta izin untuk tidak mengikuti perang tersebut, gitu kan. Ya, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka nggak mungkin. Orang yang minta izin hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang masih di dalam hatinya ragu tentang imannya. Itu. Kemudian dijelaskan lagi, seandainya mereka berangkat pun ikut berperang, orang yang seperti ini akan merusak strategi, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian menetapkan di dalam hatinya, menutup pintu hidayah untuk mereka mengikuti perang tersebut. Jadi menghadirkan rasa takut itu sebenarnya adalah sebuah kerugian bagi orang itu. Jadi kalau ada orang pintu jihad terbuka kemudian dia justru tidak mau melakukan itu berarti Allah sudah menghinakan dia. Tapi kalau Allah membukakan pintu jihad kepada orang untuk lapang memberikan baik itu tenaga maupun hartanya untuk berjihad, maka berarti Allah telah memberikan hidayah kepada orang itu. Kan dalam ayat yang lain kan, faman aradallahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu bil Islam. Ketika Allah menghendaki orang memberikan hidayah, maka Allah jadikan hati orang itu lapang untuk menerima segala hal yang ada dalam konsekuensi agama Islam. Tetapi sebaliknya, barang siapa orang yang Allah hendak sesatkan dia, maka dijadikanlah hatinya itu sesak, sempit, seolah-olah menaik ke langit ketika mengamalkan atau melaksanakan ajaran Islam. Nah, itu indikasinya begitu, indikasinya. Maka jangan senang tuh kalau kita bisa tidak ikut berperang atau tidak ikut berjihad itu. Karena pada saat itu jangan-jangan Allah sudah mengarahkan kita kepada jalan yang salah. Karena kan hidayah itu milik Allah. Allah berikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Maka kalau ada orang yang pintu jihad terbuka, pintu perang terbuka, tapi memberikan alasan-alasan yang tidak rasional, maka orang itu berarti sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu flashback ke belakang, flashbacknya. Kemudian masuk ke ayat ke 48-nya. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu. Sungguh sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan. Nah, itu. Wa qallabu lakal umur, dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, artinya memutarbalikkan persoalan. Hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun. Hingga datanglah kebenaran atau pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Jadi masuknya Islam ini, masuknya Islam atau mereka bekerja sama dengan umat Islam. Karena ada dua kemungkinan tuh. Ada munafik, ada orang kafir yang memang dalam perjanjian dengan kaum muslimin gitu. Nah, yang sering terjadi pengkhianatan yang dimaknakan di sini adalah orang munafik dan orang kafir yang dia tidak memerangi kaum muslimin yang hidup damai, yakni kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, terutama yang sering mengkhianati Yahudi ya, karena kalau Nasrani itu kata Rasulullah memang yang paling dekat dalam ayat Al-Quran, yang paling dekat dengan kamu itu orang Nasrani sebenarnya. Jadi kita dengan umat Kristen itu sangat dekat, perbedaannya tipis banget sebenarnya, karena ajaran-ajaran syariatnya pada dasarnya hampir sama. Yang beda itu cuma tentang konsep Trinitas aja yang membedakan itu. Makanya Nasrani itu walau dhalin, kata dalam surat Al-Fatihah ya kan. Al-maghdub yakni orang Yahudi, ad-dhalin adalah orang Nasrani. Artinya yang maghdub itu kan dibenci. Dibenci itu ada laknat di situ. Siapa? Yahudi. Walau dhalin, orang yang sesat. Orang yang sesat ini kan hanya tersesat saja dia. Tersesat saja. Sebenarnya kalau ada penunjuk yang benar,
dia akan kembali ke jalur yang benar gitu. Beda dengan orang yang dibenci, ya kan? Contoh, saya benci sama Pak Darlan, maka kebencian itu kan memicu saya untuk melakukan sebuah tindakan yang ingin mencelakakan, kan gitu kan? Tapi Pak Darlan tersesat jalan, kan tersesat itu bisa karena ketidaksengajaan atau karena kebodohan atau karena dia didampingi oleh orang-orang yang ingin menyesatkan dia. Nah, Al-Quran kan kemarin menjelaskan bahwa para pendeta, para rahib itulah yang membuat umat-umatnya menjadi tersesat karena dia memberikan ajaran kepada umatnya dengan ajaran yang salah. Makanya orang Nasrani, orang Kristen disebut dhalim, orang yang tersesat. Nah ini, jadi mereka itu bekerja sama dengan Rasulullah di Mekah, di Madinah itu ada orang Yahudi dan Nasrani, ada yang kaum muslimin. Ada di antara kaum muslimin yang minta izin untuk tidak berperang Tabuk pada saat itu. Nah ini Allah keluarkan ayat, nggak mungkin. Tapi Yahudi ternyata juga ada yang seharusnya ikut berjuang untuk membela Madinah sebenarnya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hanya untuk memperjuangkan agama Islam, tetapi untuk memperjuangkan eksistensi kota Madinah dari serangan orang-orang dari luar, terutama orang-orang kafir Quraisy yang ingin menghancurkan Islam. Secara umum ingin menghancurkan Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam saat itu. Nah, Allah menjelaskan sungguh mereka pun sebelumnya sudah melakukan itu, sudah melakukan tipu daya, sudah melakukan fitnah, ya, sudah berusaha membuat kekacauan, dan mereka mengatur berbagai macam makar tipu daya. Kemudian datanglah pertolongan Allah sehingga kemudian mereka akhirnya mau nggak mau mereka mengikuti aturan Islam yang ada di Madinah. Padahal mereka itu nggak suka gitu. Nah ini yang memicu sehingga mereka itu tidak mau ikut perang, terutama saat itu yang biasa adalah perang Tabuk. Kemudian wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftini, dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah engkau wahai Muhammad SAW menjadikan saya terjerumus kepada fitnah. Nah ini kalimatnya begitu tuh. Jadi ketika perang Tabuk itu kan memang kalau perang zaman dulu kan beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan perang kan kayak Israel nggak bisa prediksi kapan akan meluncurkan bomnya kan. Kalau zaman Rasulullah kan perang saling informasi. Saya di sini, klik sandinya di sini, ketemu di mana, janjian. Kayak sama kayak anak-anak sekarang, anak-anak yang pada tawuran nih, yang anak-anak yang udah kalau malam tawuran bawa parang, bawa samurai, bawa arit, malam-malam ini orang Jakarta rawan. Ya, Jakarta ini anak-anak remaja dan pemudanya sekarang ini yang tingkatnya SMP, SMA, bahkan yang baru lulus itu sekarang tingkat tawuran tinggi. Jadi mereka itu bukan main-main lagi tawuran, bawa senjata. Kadang-kadang senjata celuritnya bukan celurit yang Madura lagi, celuritnya sampai melengkung kayak bulan sakit, ya, bahkan gesper lain sebagainya, dan ngebacok nggak ragu-ragu. Nah kalau mereka masih mending sebenarnya, karena mereka mencari untuk dalam rangka ini saya paling hebat, mencari jati diri. Masih ada sebagian di situ kepuasan pride, kebanggaan, sehingga mereka foto kan. Nah ketika mereka berperang, tapi janjian ketemu di satu lokasi. Nah itu seperti dulu ketemu antara Rasulullah dengan kaum kufar atau kaum musyrikin. Nah itu yang terjadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa di antara mereka ada yang meminta izin dengan mengucapkan apa? Berikan izin kepada saya untuk tidak ikut berperang, dan jangan engkau jatuhkan saya ke dalam fitnah. Artinya kalau saya mati bagaimana nasib anak istri saya, nasib harta saya, gitu kalimat. Ala fil fitnati saqatu. Kemudian Allah menegaskan, ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Justru ketika mereka meminta izin itu, maka hakikatnya mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah. Itu kalimatnya, itu Allah tegaskan. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sungguh neraka jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Artinya orang jahanam itu nanti akan menghukum orang-orang kafir. Jadi kalau namanya meliputi, artinya jahanam itu menguasai orang yang diliputinya. Jadi wallahu muhitum bil kafir, Allah meliputi orang-orang kafir. Makanya Allah menguasai orang-orang kafir itu.
Jadi yang disebut meliputi itu berarti sesuatu yang membungkus sesuatu. Maka kalau sesuatu dibungkus sesuatu berarti dia menguasai sesuatu. Kemudian dilanjutkan, in tusibka hasanatun tasu'hum. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Jadi kalau Nabi menang, orang yang itu nggak bakal senang. Orang munafik dan orang-orang kafir, nah Yahudi terutama di saat itu, ketika Rasulullah menang perang atau mendapatkan sebuah kebahagiaan, terutama saat ini berkaitan dengan perang, maka mereka tidak senang. Wa in tusibka musibatun, dan apabila engkau mendapatkan musibah, artinya mendapatkan kekalahan, yaqulu, mereka berkata, qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Sungguh sejak semula kami telah berhati-hati, yakni maksudnya tidak pergi berperang bersama engkau Rasulullah, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Jadi kalau Rasulullah kalah, mereka ngeledek. Nah, apa yang mereka ledekkan? Ya, kami kan sudah jelaskan Rasulullah, kami tidak mau berperang karena kami tahu itu tuh kuat banget, tapi engkau masih maksa, akhirnya kau kalah. Makanya kami tidak mau berperang, karena kami tahu pasti kita akan kalah. Nah, orang yang seperti ini nih, yang pasti orang ini nggak munafik, pasti kafir. Artinya ketika seorang muslim memiliki keyakinan seperti ini atau mengucapkan kalimat ini, maka kita sudah pastikan dia adalah munafik. Kita sudah pastikan. Boleh nggak kita ngomong orang munafik? Boleh. Tapi kita nggak boleh mengkafirkan orang muslim. Jadi kita nggak boleh bilang orang munafik kafir, nggak boleh seperti itu. Maka takfir itu nggak boleh. Karena kalau takfir itu nanti akan berimbas kepada fikihnya hingga halal darahnya gitu. Makanya kalau kita ketemu orang muslim yang seperti ini, maka sebut saja munafik. Toh Rasulullah pun tidak ragu-ragu menyebutkan si fulan itu adalah munafik. Ya kan? Ketika dalam sebuah perang misalnya, jadi Tabuk itu kan, perang Tabuk itu, ketika pulang dari perang Tabuk kan Rasulullah menang. Nah, ketika itu dikabarkan ada 12 munafik yang akan membunuh Rasulullah. Tetapi kemudian Allah memberikan kabar, dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Huzaifah. 12 orang ini kemudian diporak-porandakan oleh Huzaifah dengan pasukan. Bukan sendiri tentunya. Huzaifah membawa pasukan, maka 12 orang munafik ini yang akan membunuh Rasulullah diusir, artinya disergap. Dan Rasulullah nggak malu-malu menyebutkan munafik itu. Tapi tidak boleh kemudian kita mengkafirkan orang Islam. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau orang kafir kan kafirkan, memang kafir itu kalimat. Kemudian dilanjutkan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Maka ketika kalah ataupun menang, katakanlah wahai Muhammad bahwa semua yang menimpa kepada kami adalah ketetapan Allah. Tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah pelindung kami, dan kepada Allah lah kami bertawakal, dan bertawakal pula orang-orang yang beriman. Artinya kalau tawakal itu ada proses usahanya. Tawakal itu bukan diam. Jadi orang munafik ntar bilang saya sudah bertawakal dengan doa. Misalnya maaf ya kemarin ucapan, ya kita berdoa saja. Nah itu nggak memenuhi syarat untuk sebuah tawakal. Tawakal itu adalah usaha dulu. Usaha kita dengan keyakinan kita berdasarkan pertimbangan, berdasarkan analisa, berdasarkan kita nanya sama orang yang paham tentang itu, baru kita ngambil ijtihad, ngambil sebuah keputusan yang fundamentalis yang akan sangat penting bagi masa depan kita umat Islam. Misalnya, kenapa kita tidak boleh golput dalam pemilihan umum? Karena golputnya kita ini akan sangat merugikan bagi umat Islam. Kenapa? Karena prinsip pemilu itu one man one vote. Jadi satu suara seorang muslim ketika dia tidak memilih itu akan merugikan dirinya, umat Islam secara umum. Itu maka sebenarnya wajib umat Islam itu memilih pemimpin, siapapun pemimpin itu.
asalkan dia masih seorang muslim. Ya, karena akan menentukan masa depan. Kalau dia sudah berijtihad dengan keyakinan, dengan analisa yang benar, bukan karena kepentingan, ingat, bukan karena dalam rangka hawa nafsu. Misalnya nafsu itu kan bisa masalah perut, masalah lain sebagainya, tapi pertimbangan nurani. Makanya kalau disebut dalam prinsip pemilih itu kan luber kan, bebas, rahasia, kan, apa namanya, langsung gitu. Ya, apa disebutnya? Langsung umum. Ya, langsung umum bebas rahasia. Makanya luber kan, langsung umum bebas rahasia. Artinya sesuatu yang keluar dari nurani. Maka wajib sebenarnya. Makanya ulama itu sebenarnya ini, ulama Indonesia, MUI harusnya mengeluarkan fatwa. Harus mengeluarkan fatwa bagi kaum muslimin diwajibkan untuk mengikuti pemilu. Harus keluar begitu. Kenapa? Karena ini sangat fundamentalis kalau tidak dilakukan. Bayangkan saja 87%. Kalau golputnya sampai mendekati misalnya 50%, maka kita punya suara tinggal 37%. Nah, ini bahaya. Bagi apa? Kalau seandainya, dan sekarang sudah kelihatan di legislatif banyak tokoh-tokoh non muslim yang mencalonkan diri dari berbagai partai. Kalau kita tidak memilih, walaupun partai mana, yang penting dia muslim, nggak apa-apa. Karena nanti Allah berikan hidayah kalau umat Islam, insya Allah. Walaupun dia berada di partainya yang maaf ya agak nabrak-nabrak gitu, tapi kalau dia muslim, insya Allah. Terus sekarang banyak, coba di spanduk-spanduk kita dari namanya aja udah ketahuan bukan muslim. Nah, kalau kita tidak memilih, mereka akan naik. Mau nggak mau mereka akan naik, karena mereka sudah punya pangsa pasar. Mereka nggak mungkin berani untuk mencalonkan kalau tidak punya grassroots yang kuat, ya nggak? Pasti punya grassroots yang kuat. Nah, kalau kita umat Islam tidak memilih di legislatif, tidak memilih di eksekutif, maka nanti legislatif isinya kafir semua. Ya, kalau kafir semua di legislatif, umat Islam tinggal gigit jari. Kalau mereka mengeluarkan sebuah kebijakan, sebuah undang-undang yang merugikan umat Islam, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, real contoh saja, MK memutuskan Gibran dia bawa 40 tahun jadi wakil presiden dan boleh mencalonkan. Apa yang bisa kita lakukan? Umat Islam bisa nggak? Nggak bisa. Menggugat hanya kode etik, hanya bukan dipecat, dimutasi ya jatuhnya ya, dilengsarkan dari posisi jabatan ketua. Tidak kemudian, kan harus logika sederhananya, orang ketika kebijakannya salah, orangnya dipindahkan atau dipecat bahasa kasarnya, maka seharusnya kebijakannya dieliminir. Kan begitu logika sederhana. Tapi ini lucu, orang yang diberhentikan tapi hasil keputusannya tetap berlaku. Nah, itu kan aneh gitu dalam bahasa gitu. Dan kita masuk sedikit, kita lanjutkan. Kemudian qul hal tarabbasu bina illa ihdal husnayain. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yakni menang atau mati. Jadi kalau ada orang munafik kafir yang mengatakan sesuatu ketika kita dalam kondisi kalah ataupun kita banyak yang meninggal, tapi mereka meleceh kita, menghina kita, meledek kita, maka katakan oleh kita sebagaimana Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah tidak ada yang kami tunggu-tunggu bagi kami kecuali dua hal kebaikan. Apa kebaikan? Mati syahid atau menang. Nah, itu husnayain. Maka di sini ada husnayain. Husnayain itu harusnya kalimatnya mati syahid. Jadi iskariman aumut syahidan dalam bahasanya, hidup dalam kemuliaan atau mati dalam syahid. Ini husnayain. Kalau orang menyebut husnayain, maka dua unsur itu, iskariman aumut syahidan, hidup dalam kehidupannya dengan penuh kemuliaan air dalam rahmat dan kasih sayang Allah, atau mut syahidan, kita mati dalam syahid dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah, dimasukkan ke surga. Nah, ini makanya disebut husnayain. Katakanlah wahai Muhammad SAW bahwa tidak ada yang kami tunggu-tunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid.
Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau ajab yang melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersama. Maka tinggal jawab begitu. Jadi kalau ada orang yang ledek atau musuh menghina kita, ya udah silakan. Tapi kami punya dua kebahagiaan. Kami mati syahid atau kami meraih kemenangan. Tapi engkau tunggu saja, engkau akan ditimpa ajab oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, atau ajab itu datang dengan perantaraan kami. Artinya kami akan mengalahkan kamu gitu. Kan azab Allah yang datang kan banyak hal terjadi itu. Misalnya Allah menurunkan malaikat, atau ya kan kadang-kadang malaikat yang tidak terlihat, kan itu sering terjadi. Atau Allah menurunkan azab secara langsung berupa gempa bumi atau banjir atau hal lain sebagainya. Kan bisa terjadi. Sekarang misalnya Israel, negara yang super kuat, negara yang super keamanannya, security-nya bagus. Kalau misalnya Allah gempakan bumi, goncangkan, mau bisa apa? Dihancur rebukan melalui goyangan bumi dengan 10 skala Richter misalnya, itu udah hancur lebur gitu. Jadi jangan sombong dulu. Nah itu yang dikatakan Allah pada Rasulullah. Kemudian kul anfiqu tau'an aw karhan la yutaqabbala minkum. Katakanlah wahai Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Nah ini, silakan kau keluarkan dana, mau dananya patungan dengan sukarela atau maupun dana terpaksa untuk mengalahkan kami, tetapi sedekahmu itu tidak akan bermanfaat. Gitu kalimat. Jadi kalimatnya yang diberikan, sesungguhnya kamu adalah orang yang fasik. Jadi gini, ada di antara orang-orang itu mau sekedar menyumbang tapi tidak mau berperang, dari orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang munafik. Dan saya nggak ikut berperang ya Rasulullah ya, tapi saya akan berinfak saja dah, saya akan berikan. Nah tetapi kemudian itu sebagai alasan, infak yang dia lakukan adalah sebagai tipu muslihat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, silakan engkau infakkan hartamu secara sukarela terpaksa, tetapi apa yang engkau infakkan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Karena dia tidak tulus memberikan dorongan dana kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang pun begitu. Kalau ada dari orang, dari lembaga yang membantu umat Islam dalam rangka jihad fisabilillah, tapi dia nggak tulus, nggak bakal diterima. Ya, nggak bakal diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik, karena mereka orang yang rusak. Ya, munafik rusak, orang kafir rusak. Terakhir, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Nah ini yang menyebabkan. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Ini yang dimaksud orang kafir dan orang munafik. Jadi apa yang dilakukan? Jadi Allah tegaskan tuh ketika itu real faktanya bahwa di Madinah ada orang-orang yang meminta izin untuk tidak berperang dari kalangan muslimin, itu adalah orang munafik, dari kalangan kafirin yakni orang Yahudi. Nah orang Yahudi inilah yang kemudian Allah maksudkan dalam ayat ini, yang ditegaskan bahwa mereka tidak akan diterima infaknya karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat kecuali dengan terpaksa atau mereka dengan malas. Jadi ada tuh ya cara cirinya orang beriman adalah, ingat, alladzina wa hum kusal, ciri orang munafik, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cirinya orang munafik begitu ya, cirinya orang munafik ketika mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan sholat dengan malas. Yura'unan nasa, karena ingin dipandang oleh manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi orang munafik itu cirinya begitu. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'un, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri.
Wa idza qamu ila shalat, ketika mereka melaksanakan salat, qamu kusala, mereka melaksanakan dengan malas. Yura'unan nas, ya, ingin dipandang oleh manusia dan tidak menyebut Allah. Wa yadhkurunallaha, hanyalah sedikit saja. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa orang-orang dalam kehidupan kita ini memang pasti ada orang munafik dan kafir. Orang kafir adalah orang yang bukan seorang muslim, yang mereka di Indonesia saja, di kita, negara kita, itu ada orang-orang kafir. Tapi kita nggak boleh memerangi, karena mereka sama kedudukannya dalam sebagai warga masyarakat, hatta sehingga mereka melakukan sebuah pengkhianatan. Tetapi jelas itu akan terjadi pengkhianatan di kalangan kafir. Jadi kita juga perlu waspada. Nah, di kalangan internal kita kaum muslimin pun akan ada orang yang seperti ini, yakni orang yang munafik. Maka hati-hati terhadap mereka. Indikasi-indikasinya sudah Allah jelaskan, sudah Allah Rasulullah jelaskan. Jadi ciri-ciri orang munafik itu, Bang, kalau kita di organisasi itu ada manajemen personalia, ya kan? Di perusahaan ada manajemen, ada HRD, ada HRD itu memantau karyawan-karyawan yang indikasinya ke arah munafik kalau dalam bahasa ini. Maka kita pun dalam organisasi harus tim analis. Ada tim analis tentang menganalisa personaliannya. Ini kalau orang sudah seperti ini, maka dia hanya boleh dikasihkan polisi seperti itu. Oleh karenanya hati-hati. Termasuk di kita masih jauh-jauh di masjid, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat itu ada yang seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Hati-hati. Hati-hati, jangan terlalu dekat dengan orang yang seperti ini, karena dia akan menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kita. Itu sudah nggak aneh, itu sudah. Kadang-kadang dalam perusahaan, dalam organisasi ada yang begitu, yang mencari kelemahan kita. Ini orang munafik. Maka ciri-cirinya kita cek aja dari cara sholatnya. Ya, cara sholatnya, lihat dia sholatnya seperti apa. Yang kedua, bagaimana dia kepedulian sosial dengan infaknya. Nah, infak yang dilakukannya ini dengan benar apa tidak, atau dengan keterpaksaan saja. Kalau sumbangnya kita bantu orang lain, males tuh, gua aja butuh. Nah, orang munafik nih kayak gini. Kalau orang diajak untuk melaksanakan, misalnya membantu, ya ayo, insya Allah saya kebetulan ada rezeki, berapapun, mau 2.000 perak, mau 1.000, bahasa kasarnya begitu, tapi ada kepedulian untuk melakukan itu. Tapi kalau orang sudah, ngapain sih? Nah, itu tanda-tanda orang munafik. Maka jangan kita termasuk dalam orang-orang yang munafik, apalagi orang-orang yang kafir. Baik, ada pertanyaan pada Nana? Bagaimana yang sampaikan? Penegasan aja di sini. Ya. Ternyata memang ketika Nabi Muhammad berperang itu kan mereka kaum munafik ini pura-pura. Nah, di situ mengatakan dia kalaulah seandainya Muhammad dan para sahabat susah payah dalam perjalanan serta telah binasa. Di sini ada provokasi orang munafik, waktu itu Nabi dianggap sudah meninggal dan nggak taunya pulang dengan kemenangan. Nah, ini beritanya bisa terbongkar karena Rasul, para sahabat selamat, terpukullah mereka. Kemudian yang penerangan yang kedua ini, kenapa mereka mengatakan fitnah untuk berangkat perang? Nggak taunya mereka bilang sesungguhnya bila diperintahkan berjihad, apabila aku melihat perempuan, aku tidak mampu mengendalikan perasaanku. Ya, itu alasan mereka. Karena dalam perang itu biasanya ada harta rampasan. Harta rampasan itu, ghanimah itu meliputi adalah perempuan. Meliputi, jadi ketika orang menguasai sebuah wilayah, maka dia menguasai seluruh yang ada di wilayah itu, baik dari segi material maupun segi manusianya. Jadi bisa perempuan, bisa anak-anak diperbudak, perempuan dibudak. Kan yang disebut dengan budak saat itu, ya, itu boleh diperlakukan semau-maunya, boleh bahkan didukul, artinya dipakai dalam bahasa kita, walaupun tidak dinikahi. Nah, itu yang kemudian oleh Rasulullah dirubah. Hingga ayat turun berikutnya, setelah masa berikutnya turun surat yang mengatakan bahwa kita menikah itu walaupun dengan budak sekalipun harus tetap dengan nikah.
Jadi walaupun itu budak sekalipun, maka harus dinikahi, bukan dipakai begitu saja. Tapi dalam tradisi Arab jahiliyah saat itu, awal-awal perang Tabuk, awal-awal perang Tabuk, memang sebelum tradisi itu mereka senantiasa yang mengalahkan pasukan musuh atau wilayah musuh, mereka memperlakukan penduduknya, masyarakatnya semau-maunya. Jadi istri orang diperkosa, apalagi perawan diperkosa, itu udah kebiasaan dahulu. Memang seperti itu. Nah itu yang membuat kalimat muncul tadi, bahwa kami tidak kuat kalau melihat perempuan. Nah itu yang membuat salah satu argumen yang mereka lontarkan. Tapi itu sebenarnya ya kemudian dieliminir dengan syariat Islam yang ditegaskan oleh Rasulullah, bahwa sekalipun terhadap malakat atau melakat gitu kan, wa ma malakat aimanukum, artinya budak yang kau kuasai, maka kemudian kau harus menikahi budak itu. Sampai hatta kemudian Allah dan Rasulullah menghapuskan perbudakan. Jadi tidak ada lagi, tidak boleh kita memperbudak orang lain. Kan proses tuh, sama seperti khamr, proses pengharaman khamr kan ada proses. Ya, tidak langsung semerta-merta haram, nggak boleh, nggak bisa, ada proses. Karena budaya Arab itu kuatnya luar biasa. Jadi kita belajar juga kalau kita menghadapi masyarakat yang sudah kuat tradisinya, jangan semerta-merta, jangan langsung gitu haram, nggak boleh begitu. Proses pelan-pelan. Sebagaimana Rasulullah lakukan proses pelan-pelan. Perbudakan yang sangat mengakar di masyarakat Arab jahiliyah saat itu, bahkan dari tradisi nenek moyang Rasulullah SAW, itu kemudian dirubah dengan pelan-pelan. Dengan tadi yang budak mulai dibebaskan, keluar hadis-hadis utamakan kalau melakukan sebuah sumpah kafarat maka bebaskanlah budak, atau puasa atau mengeluarkan makanan, ya kan selalu diiringi dengan begitu. Yang sampainya di akhir hayat Rasulullah kemudian keluar hadis yang membebaskan perbudakan, tidak boleh memperbudak manusia dengan memperbudak manusia lain, sampai akhirnya tidak ada lagi perbudakan ketika Rasulullah SAW wafat. Kan itu proses. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi mudah-mudahan sih kita akan belajar, jadi akan semakin banyak hal yang kita dapatkan. Baik, kita tutup dengan shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.